Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Puji Astuti dari kelas C, Prodi PGSD 11 April Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan dari mata kuliah pengantar pendidikan yang bertema landasan dan asas-asas pendidikan. Sebelum saya menjelaskan landasan pendidikan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pendidikan itu sendiri seperti apa. Pendidikan merupakan proses pembelajaran pengetahuan yang melibatkan kebiasaan, keterampilan dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Sedangkan landasan pendidikan merupakan proses dasar atau akar dari terciptanya tujuan pendidikan. Jadi, mencapai tujuan pendidikan yang baik, yang terstruktur, dibutuhkan pendidikan yang kuat, yang teratur, yang baik, dan sesuai. Landasan pendidikan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan sosiologis. Yang ketiga, landasan kultural. Yang keempat, landasan psikologis, yang kelima landasan ilmiah dan teknologis. Landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang bisa dikenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, veritalisme, esensialisme, pragmatisme, progresivisme, dan ekstratenisme. Yang kedua, landasan sosiologis. Dasar sosiologis terkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologis pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua, hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Yang keempat, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Yang ketiga, landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sehingga kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembang dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun formal. Yang keempat, landasan psikologis. Pemahaman peserta didik utama yang berkaitan dengan aspek kejiwaan merupakan faktor keberhasilan untuk pendidikan. Di dalam maksud ini, psikologi menyediakan sejumlah informasi atau kebutuhan tentang kehidupan pribadi manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Terdapat beberapa istilah yang perlu dikaji agar jelas makna dan kedudukan masing-masing, yaitu pengetahuan, ilmu pengetahuan. Teknologi pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara pengindaran terhadap fakta, penalaran, rasio, intuisi, dan wahyu. Asas-asas pokok pendidikan. Menurut Tutmuri Handayani, sebagai asas pertama, Tutmuri Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini
dikembangkan oleh Dr. Randos R.M.V. Sostrotono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ngara Sungsung Tulada dan Ing Madya Mangunkarsa. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Yang terakhir, asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan mampu memanfaatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Di samping peran-peran lain, informator, organisator, dan sebagainya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.